Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan, mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah.
yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan, mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Alasannya, pertama perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat itu terbukti, bisa ditindaklanjuti sesuai undang-undang, dan jika tidak terbukti, ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu, sehingga kita bisa meresponnya secara bijak dan proporsional. Demikian interupsi kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pimpinan. Saya Fahmi Alidrus, A432 dari fraksi PKS. Akhir-akhir ini saya prihatin terdengar wacana perbincangan tentang biaya operasional sekolah yang dikait-kaitkan dengan program makan siang gratis. Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari Capres-Cawapres di periode kampanye kemarin sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan. Apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS, biaya operasional sekolah. Kita pahami adalah biaya yang sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Masih banyak persoalan-persoalan pendidikan di negeri kita. Persoalan guru, persoalan infrastruktur, sarana prasarana sekolah yang masih sangat memerlukan pendanaan. Amanah 20% pendidikan, biaya pendidikan, itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya, dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kami sampaikan protes ataupun kritik, jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengutak-atik program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan. Ini kami sampaikan karena wacana tersebut sudah mulai menggelisahkan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan peningkatan mutu pendidikan, terutama juga bagi teman-teman tenaga pendidik, teman-teman guru. Mereka gelisah, mereka khawatir kemudian dana tersebut tergerus dan akhirnya yang sebahagian dari dana BOS itu dipergunakan untuk menunjang honor mereka, mereka akan mendapatkan atau mengalami kerugian. Jadi saya mohon mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita DPR RI untuk terus mengawasi jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana-wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan didengar oleh semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, Bu Lulu. Tolong Pak Fahmi, mikrofonnya dimatikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Yang saya hormati pimpinan DPR, Bapak Ibu anggota dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan rapat paripurna kita di pagi hari ini. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa
sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya, sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata, berdarah-darah dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 98 tidak berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Karena disinilah fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi kita tidak boleh tinggal diam, jangan pernah menjadi pengkhianat dan mengkhianatin daulat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lulu, tolong mikrofonnya dimatikan. Selanjutnya Pak Slamet, kemudian Pak Herman Hairon, terakhir Pak Arya Bima. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet, nomor A431 dari fraksi PKS Dapil Jawa Barat 4, Kota dan Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan tidak hanya di medsos yang beredar yang kita saksikan antrian panjang rakyat kita untuk kemudian mengantri beras, tetapi saya saksikan sendiri di dapil saya betapa antrian ini memang cukup panjang untuk mendapatkan beras murah. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kita melalui pimpinan maka saya sampaikan mohon pemerintah hadir di sini bahwa impor beras sudah dilakukan sedemikian rupa. 2023 2 juta ton, 2024 direncanakan 3 juta ton. Tetapi apa yang terjadi, harga beras di rakyat kita, di masyarakat kita juga tidak turun. Tentunya kita sangat senang ketika kemudian harga beras ini yang harganya mahal ini dinikmati oleh petani. Yang menjadi permasalahan adalah mahalnya harga beras tidak dinikmati oleh petani kita. Di saat yang sama ada rakyat kita yang menjadi kebutuhan beras ini juga mempunyai hak untuk mendapatkan beras yang terjangkau. Disinilah kemudian kita menuntut hadirnya pemerintah tetap menjaga kesejahteraan petani agar panennya bisa dibeli dengan harga mahal, tetapi kebutuhan rakyat kita dengan mendapatkan haknya, yaitu beras dengan harga terjangkau, juga harus dipenuhi. Oleh karena itu, melalui pimpinan, agar pemerintah serius untuk melakukan bagaimana kemudian harga beras ini bisa turun. El Nino sudah lewat. Tidak menjadi alasan untuk kemudian ini menjadi harga mahal, tidak. Tetapi saya lebih soroti bagaimana keseriusan petani dan keseriusan pemerintah dan kemauan pemerintah untuk mengatur masalah logistik dari pangan kita. Data yang saya dapatkan bagaimana pemerintah hanya membeli 2% dari seluruh petani, potensi petani kita. Ini data dari Bulog saya dapatkan, hanya 2%. Artinya 98% seluruh panen petani kita dikuasai atau dibeli oleh pihak swasta. Sehingga hari ini pemerintah mendapatkan hasilnya tidak mampu mengendalikan pasar. Kenapa? Karena pemerintah tidak menguasai stok.
Berapapun yang dilakukan impor, hanya kemudian keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan lebih kepada keuntungan ekonomi. Tetapi untuk menjaga kestabilan harga, sekaligus juga menjaga kesejahteraan petani tidak akan didapatkan. Sekali lagi, melalui pimpinan, saya harapkan pemerintah untuk serius menangani bagaimana kemudian logistik pangan ini dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani kita tetap dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih pimpinan yang saya hormati setelah sidang dewan yang saya hormati, Herman Hairon A544 daerah pemilihan Jawa Barat 8. Pertama, tentu saya ingin juga menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan harga-harga bahan pokok. Memang akhir-akhir ini menjelang Ramadan dan Idul Fitri ada kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karenanya saya meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap harga-harga pangan. Oleh karenanya mohon nanti pimpinan dapat memberikan atau meneruskan terhadap aspirasi ini kepada pemerintah. Yang kedua, terkait dengan hak angket. Saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki? Perjelas dulu. Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya brutal di mana gitu. Karena ini yang harus didudukan kembali, supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Oleh karenanya saya berpikir bahwa untuk persoalan ini ajukan saja hak angket apa isinya dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya. Ini adalah pemilu yang tentu juga menjadi tugas kita bersama untuk mengawal, untuk mengawasi dan bahkan dalam perhitungan ini ya tentu kita bagaimana untuk bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Jika ada hal lain, saya kira tugas konstitusional bisa digunakan. Namun tentu kita harus juga memperjelas kepada publik. Jangan sampai kemudian publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ini penting, karena DPR adalah bagian daripada pengambil keputusan di dalam pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, terkait dengan makan siang gratis saya juga aneh, karena saya sendiri ikut di dalam pembahasan di internal. Makan siang gratis ini belum ditetapkan anggarannya dari mana. Dan tentu belum ditetapkan cantolannya ke mana. Karena juga perhitungan suara masih berlangsung. Presiden belum ditetapkan. Dan tentu juga dalam perjalanannya, kalau kemudian ada piloting yang sedang dilaksanakan, ya ini adalah merupakan bagian inisiatif. Misalkan kemarin yang dilaksanakan di Tangerang. Adapun kemudian pencantolan anggaran terhadap BOS, ini belum ada keputusan menurut saya. Sehingga ini jangan dijadikan polemik di publik, dan tentu semestinya bahwa program yang baik ini nanti kita kan akan bahas juga di DPR. Perspektif dalam pembahasan anggaran-anggaran di pemerintahan juga akan dibahas di DPR. Oleh karenanya menurut saya tidak perlu berwacana, tinggal bagaimana ke depannya dan ini akan kita bahas bersama. Program ini bagus untuk menciptakan bagaimana ke depan menciptakan generasi-generasi yang unggul dan tentu nanti proporsinya di mana ditempatkan anggaran ini supaya tepat dan tidak mengganggu terhadap alokasi anggaran lainnya yang tentu saat ini sudah dianggap baik untuk bisa dilaksanakan atau diimplementasikan di berbagai sektor. Saya kira demikian, Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terdata di meja pimpinan ada 3 lagi dan saya pikir cukup sampai dengan 3 lagi karena
juga waktu semakin siang. Saya persilakan Pak Arya Bima, setelah itu Pak Kamarul Samad dan Pak Johan Rosihan. Setelah itu kita tutup sidang kita. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan, menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 tahun 2023 hingga 2024 pada Selasa 5 Maret 2024 diwarnai desakan hak angket dari sejumlah fraksi. Mereka yang menyuarakan hak angket mulai dari PKS, PKB, dan PDIP. Namun PPP dan Nasdem terlihat tak ikut menyampaikan aspirasinya. Rapat yang digelar di Gedung Nusantara 2 MPR DPR DPD RI Senayan Jakarta Pusat ini tak dihadiri Ketua DPR Puan Maharani. Rapat ini dimulai dengan desakan PKS untuk menggunakan hak angket. Anggota DPR fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengatakan adanya tudingan kecurangan di pemilu 2024. Hal serupa juga disampaikan oleh anggota DPR fraksi PKB Lulu Hamidah. Lulu menyebut dengan hak angket mereka bisa menemukan titik terang soal isu kecurangan pemilu. Arya Bima dari PDIP juga lantang menyuarakan hak angket. Dikatakan Arya Bima, DPR mestinya menjalankan fungsi pengawasan secara baik. Sementara fraksi Gerindra, Kamarul Samad menyampaikan interupsi di tengah rapat paripurna. Ia menilai usulan hak angket yang disuarakan sejumlah fraksi tak dibutuhkan rakyat. Menurutnya, hak para sopir angkot yang lebih diperlukan. Namun P3 dan Nasdem tak bersuara dalam rapat itu. Padahal sebelumnya Nasdem juga menyetujui hak angket namun menunggu PDIP. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit kalau kita bikin pansus apa untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi,
kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan, menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Kami di DPR akan melakukan perjuangan kami dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yang telah diberikan oleh undang-undang. Pakar Hukum Tata Negara yang juga jubir Timnas Amin, Refli Harun kembali bergabung dengan massa aksi menyuarakan penolakan pemilu 2024. Refli lantas mengancam akan mengajak massa aksi untuk masuk dan menduduki gedung DPR jika hak angket pemilu tak digulirkan para wakil rakyat di Senayan. Demonstrasi ini digelar di depan gedung DPR RI Selasa 5 Maret 2024. Aksi dilakukan bersamaan dengan agenda rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Dalam orasinya, Refli berharap agar anggota DPR menginisiasi hak angket.
Apabila hak angket tak disuarakan, ia mengancam menduduki DPR. Dalam kesempatan itu, Refli juga menjelaskan bahwa tuntutan pemakzulan yang disuarakan mereka terhadap Presiden Joko Widodo adalah hal yang sah secara konstitusional. Menurut Refli, sebenarnya Jokowi sudah harus dimakzulkan sejak 2 tahun terakhir. Pasalnya, kepala negara dianggapnya sudah banyak melanggar konstitusi. Puncaknya ketika Jokowi secara gamblang terlibat cawe-cawe dalam pelaksanaan pemilu 2024 untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Kemudian termasuk juga dugaan penggunaan ijazah palsu. Diketahui Refli Harun memang sudah beberapa kali ikut dalam aksi menolak pemilu curang, baik yang digelar di depan DPR maupun di KPU. Pertanyaan Anda yang kedua, itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya, memberikan keadilan. Ya. Nah kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya, tuduhan itu. Ya. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.